Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Senin 16 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah semoga ibadah kita tetap istiqomah pasca Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung di bulan Ramadan, dalam arti bahwa sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Banyak cerita dan kenangan selama bulan Ramadan dengan penuh keharuan, di mana kita orang-orang yang betul-betul mengisi bulan Ramadan itu karena Allah, memanfaatkan momentum itu, berusaha untuk mengisi bulan Ramadan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berpuasa di pagi hari, bangun malam, baik itu untuk tahajud atau makan sahur, ya. Kemudian kita berbondong-bondong ke masjid atau mushola, ya. Semua kesibukan di bulan Ramadan itu alhamdulillah penuh dengan ritual keagamaan. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana nasib kita ketika pasca Ramadan? Apakah ibadah kita pasca Ramadan itu sama, bahkan mengalami peningkatan seperti di bulan Ramadan, atau bahkan justru mengalami penurunan, Bapak Ibu? Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Seharusnya bulan Ramadan itu kan istilahnya pendidikan, ya, pendidikan dan pelatihan agar jiwa kita itu semakin meningkat kinerjanya, ya, semakin tajam komunikasinya dengan Allah. Jiwa kita semakin bersih dan suci ketika bulan Ramadan, ya. Nah, ketika pasca Ramadan tuh harapannya itu mengalami peningkatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, namun yang terjadi kadang-kadang justru kita ada yang ya sama seperti di bulan Ramadan atau bahkan ada peningkatan, tapi justru juga tidak sedikit orang yang mengalami penurunan atau bahkan kembali ke setelan awal. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu kita perlu ada semacam evaluasi dan juga mencari solusi yang tepat bagaimana ibadah kita itu tetap istiqomah, minimal sama seperti di bulan Ramadan. Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa hanya ibadah dan amal kita yang diperhatikan oleh Allah, kalbu kita yang diperhatikan oleh Allah, sementara yang lain itu tidak. Nah, ini yang perlu jadi perenungan bersama. Nah, seharusnya ketika kita ditempa di bulan Ramadan, 11 bulan berikutnya itu adalah ada peningkatan, bukan justru penurunan, atau minimal sama dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena kenapa kita istiqomah di bulan Ramadan? Nah, minimal baiklah di bulan Ramadan, karena memang banyak kondisi yang mendukung. Yang pertama, perut kita dalam keadaan kosong,
Nah, kalau perut kosong itu kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah ada semacam peningkatan. Kemudian setan dibelenggu. Setan itu kan wujudnya ada dua, ya. Yang pertama berwujud jin. Nah, yang berwujud jin ini dibelenggu, ya. Tetapi kan setan juga ada yang berwujud manusia. Nah, ini yang tidak dibelenggu. Cuman karena di bulan Ramadan ada kecenderungan untuk menurun juga. Nah, kemudian hawa nafsu. Ada kecenderungan hawa nafsu kita itu mengalami penurunan di bulan Ramadan karena perut kita dalam keadaan kosong. Nah, sementara pasca Ramadan kita kan lebih banyak tidak berpuasa. Ya. Pasca Ramadan itu yang terjadi adalah setan dalam bentuk jin itu sudah dilepas oleh Allah. Kemudian setan yang berwujud manusia itu posisi kembali ke awal, yaitu sedang dalam keadaan perut yang tidak berpuasa. Kemudian ketika pasca Ramadan kita tidak berpuasa, kecenderungan hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu mengalami peningkatan, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kemudian itu berlawanan arah, Bapak Ibu. Sehingga kalau orang itu betul-betul tidak memperhatikan jiwanya, maka ada kecenderungan mereka itu akan kembali ke setelan awal. Bulan puasa, sholatnya rajin ke masjid, sudah tidak lagi. Bulan puasa banyak melakukan tadarus Al-Quran, itu sudah tidak lagi, ya. Bulan puasa banyak bersedekah, itu sudah tidak lagi. Bulan puasa menutup aurat, itu sudah tidak lagi. Nah, ini yang sebetulnya yang menjadi tantangan dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Makanya dari itu solusinya bagaimana? Solusinya mari kita renungkan surat Al-Ahzab 41, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya apa, Pak? Zikir itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kan mudah kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, cuma sekarang kita ada kesungguhan enggak? Sampai zikir itu menembus kalbu kiri kita, sampai menyentuh jiwa kita. Jadi zikir tidak hanya di lisan, ya. Jadi ketika kita menyebutkan subhanallah, 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 kita membayangkan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah menghidupi kita, bagaimana Allah mengatur matahari, mengatur bumi, langit, laut. Ada kita membayangkan seperti itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi tidak tidak mengedepankan lisannya, tapi mengedepankan kalbu kirinya, ya. Bahwa selama ini kita sadar bahwa sebetulnya kita itu adalah hamba-hamba yang terlalu egois, ya. Jadi Allah banyak memberikan nikmat, ya, tetapi kita itu sedikit sekali, bahkan tidak ada yang bersyukur, ya. Bagaimana, ya, perangkat tubuh kita yang harganya miliaran, tugas jantung, tugas paru-paru, ya,
tugas ginja. Itu semuanya Allah kasih dengan gratis, tapi kita tidak bersyukur. Ya. Bagaimana Allah bisa membuat pesawat menjadikan pesawat terbang itu bisa terbang padahal beratnya berton-ton. Bagaimana kapal laut itu bisa tidak tenggelam ketika ada di atas lautan. Ya, ya. Jadi kita harus bersyukur itu. Harus bersyukur kepada Allah ya. Bahwa semua kenikmatan itu dari Allah. Makanya kita tidak usah mengeluh kalau Allah kasih sakit dan sebenarnya sehatnya lama sekali. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita betul-betul menyentuh kalbu kita, Bapak Ibu. Allah itu maha besar. Jangan menyembah yang lain ya. Jangan mencari pembanding, Bapak. Kita harus yakin hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan zikir seperti itu. Jangan dibahas di lisan saja, tapi dibahas di kolbunya, di jiwanya. Termasuk juga la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak perlu jauh-jauh cari yang lain, Allah saja. Kita tekuni, kita yakini yang perlu disembah, yang perlu tempat curhat kita bersujud kepada Allah, tempat curhat kita manakala kita itu sedih, seperti itu. Tak usah cari yang lain, karena Allah yang akan menanggung semuanya. Asalkan kita itu betul-betul ikhlas, setia, ya, ridho, berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita pandang juga, lihat juga surat Al-Ahzab ayat 43. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah yang memberi, yang membelas kasihan kamu, memberi rahmat ya. Dan malaikatnya, artinya ketika kita dalam posisi berzikir, nah istilahnya zikir ihsan ya, itu betul-betul berzikir kepada Allah, itu malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita, yaitu malaikat itu memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Kata malaikat ya, keluarkanlah si fulan itu ya Allah, keluarkanlah si fulan itu ya Allah dari lembah yang gelap, dari kemaksiatan menuju cahaya, menuju ketaatan kepadamu ya Allah. Itu malaikat mendoakan kita, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya dia mengeluarkan kalian ya. Malaikat mendoakan kita gara-gara kita banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Kadang-kadang kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan mencari nafkah, boleh. Tapi yang utama jangan sampai mengingat Allah, jangan sampai lalai daripada mengingat Allah. Beda Bapak Ibu, ketika kita mengingat Allah, maka otomatis pekerjaan yang kita bangun itu pondasinya karena Allah, otomatis halal. Ketika kita sibuk karena keluarga, pondasinya adalah Allah. Ya, kita ajak anggota keluarga kita, anak istri kita untuk selalu di jalan Allah. Seperti itu. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Nah ini Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi seperti ini, maka insya Allah kita Bapak Ibu akan istiqomah menjalankan ibadah. Tidak hanya sama dengan tahun di bulan, tapi banyak peningkat. Andai kata kita mengaplikasikan, mengaktualisasi diri, pembinaan dan pelatihan selama bulan Ramadan, kita pakai untuk 11 bulan berikutnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita banyak
berbenah diri Bapak Ibu, pendidikan dan pelatihan puasa di bulan Ramadan, banyak hikmah yang kita ambil, terutama pendewasaan kita di dalam mengenal Allah, terutama ketika kita berusaha mencari ridha Allah, terutama ketika kita menjaga kesucian jiwa kita, terutama ketika jiwa itu semakin intens berkomunikasi dengan Allah, sehingga Allah tidak segan-segan meluncurkan cahaya dalam kalbu kiri kita, menggampangkan kita untuk memaknai Al-Quran yang ada di dalam kalbu kiri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ayo kejarlah akhirat, tapi janganlah lupakan dunia, supaya ibadah kita itu istiqomah. Ayo Bapak Ibu, senantiasa diri kita itu dikendalikan oleh kalbu kiri kita, dikendalikan oleh jiwa kita, agar kita, hidup kita di dunia itu bermakna lebih-lebih untuk kepentingan akhirat. Apalah artinya dunia, apalah artinya ketika sukses di urusan dunia tetapi kita gagal di urusan akhirat. Tapi kalau kita sukses urusan akhirat, maka urusan dunia itu pasti sukses juga. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Ya Allah, sebentar lagi bulan puasa telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, yang selalu mendapatkan petunjuk, yang selalu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan anugerah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.